Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه Haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib yang hadir bersama kita malam hari ini. Habib Saiful Al-Madihi, Al-Habib Basit Al-Habsyi, mungkin ada yang lainnya, para tokoh agama, masyayikh, asatidah, guru kita, terutama Guru Abdul Rahman sebagai imam besar masjid yang kita cintai, Masjid Al-Jamal. Tadi ada juga imam besar Masjid Al-Irsyad dan semua tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita dari TNI, mungkin Polri, ketua panitia, ketua majelis Nurul Yakin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga Allah, di tempat Allah subhanahu wa ta'ala banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah bukan hanya sekedar sebut nama kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebut nama kita di halayak para malaikat Allah, dan Allah banggakan kita. Mudah-mudahan Allah sebab berkahnya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, dari golongan kita sebagai hamba pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan senantiasa selalu seagung-agungnya, sebanyak-banyaknya, setiap saat henti-hentinya untuk junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah dan saudari kita kaum muslimin, terutama anak cucu keluarga kerabat kita, handai salam kita sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kita hidup di atas dunia, sebentar lagi kita dijemput oleh kematian, atau kita akan mati, kita tinggalkan dunia, tinggalkan semua yang kita miliki, kita akan mulai di tempat dan kehidupan yang baru. Setelah kita alami berbagai macam cobaan, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam cobaan, nikmat cobaan, musibah pun cobaan. Pemberian cobaan ketika kita tidak diberi oleh Allah cobaan. Semua kehidupan kita adalah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kita nikmat, Allah coba kita apakah kita mampu mensyukuri atau tidak. Ketika Allah berikan kita musibah, maka Allah coba kita apakah kita mampu sabar atau tidak, dan seterusnya. Coba selain kita, selama kita hidup di atas dunia, berarti kita dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita melalui kehidupan kita dengan baik sesuai arahan Allah dan Nabi besar Muhammad ataukah tidak? Dan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah telah memberikan kepada kita panutan-panutan yang harusnya kita ikuti dalam setiap langkah dalam kehidupan kita. Mereka lah para Nabi dan Rasul dan para penerus mereka. Nah, mungkin semuanya nanti ada soal, ada pertanyaan mungkin dari yang saya sampaikan. Panitia menyebabkan 6 amplop, artinya ada 6 pertanyaan. Kalau dapat dijawab berarti dapat 1 amplop. Jawab dapat 1 amplop sampai 6 amplop. Ya, artinya diingat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita panutan-panutan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri langsung menceritakan panutan-panutan tersebut dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari panutan pertama Nabi Allah Adam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala cerita kepada kita 25 Nabi Rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kisah cerita mereka dan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap umat yang beriman atau tidak sebagai panutan bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang Allah berikan, yang Allah lakukan, yang Allah perbuat kepada umat sebelum kita yang mengikuti jejak langkah Nabi Rasulnya, Allah akan berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad mengikutinya. Begitu juga yang tidak beriman dengan mereka, kafir dengan mereka, mendapat hukuman, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, azab di dunia sebelum Allah, azab nanti di akhirat. Begitu juga Allah akan berikan kepada di antara kita umat Nabi besar Muhammad yang tidak mengikuti beriman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya cerita hikayat untuk memantapkan langkah kita dalam melaksanakan kehidupan kita, melalui perjalanan kita dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala ungkap dan jelaskan kepada kita apa yang harus kita jalani dalam kehidupan dari cerita kisah yang Allah tuangkan kepada kita. Terutama kita dapatkan dalam Al-Qur'an kisah cerita tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita kisah tentang beliau sangat banyak, luar biasa dalam Al-Quran. Tidak ada cerita kisah dalam Al-Quran sebanyak cerita kisah tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di selain perjalanan yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad, dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad, bagaimana Allah perintahkan Nabi besar Muhammad untuk minta agar Allah tambahkan baginya ilmu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagaimana Allah puji akhirat Nabi besar Muhammad, Allah yang tekan wa innaka la ala khuluqin azim, dan seterusnya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada kita, jelaskan kepada kita anugerah yang disiapkan oleh Allah terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapatkan semua itu dalam Al-Quran, baik dari awal surat sampai akhir surat. Dan Nabi besar Muhammad pun mengungkapkan kepada kita tentang anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada beliau sebagai perintah dari Allah untuk beliau lakukan. Itu namanya ungkapan, karena Allah Subhanahu wa taala minta kepada beliau, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka Rasulullah mengungkapkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, baik di dunia, begitu juga nanti di akhirat. Dan Rasulullah telah cerita kepada kita, cerita yang pertama sampai cerita yang terakhir. Alhamdulillah kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendidik kita, membuka kepada kita jalan-jalan kebaikan, sehingga sahabat mengatakan dalam kalimat mereka, tarakana ala mahajjatil bayda lailiha kana hadiha la yazighu anha illa hadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita jalan yang putih bersih, yang tidak ada sedikit pun noda kotor di dalamnya, baik di siang hari atau di malam hari. Artinya jalan yang jelas, tidak ada sedikit kotor samar di dalamnya. Bahasa kita nyata di malam hari, di siang hari, sehingga tidak ada seorang yang menjauh dari jalan Nabi Muhammad kecuali orang yang akan binasa. Dan ulama dan mereka mengatakan, ma min khairin illa wajallana alaihi wa ma min syai'in ma min syarrin illa wa haddana minhu atau kama qala Rasulullah radhiyallahu anhu. Tidak ada sesuatu kebaikan, besar atau kecil kebaikan tersebut, kecuali Rasulullah telah tunjukkan kepada kita kebaikan itu. Rasulullah minta untuk kita mengamalkan. Jangan kita meremehkan kebaikan itu, walaupun sekecil apapun itu kebaikan. Dan tidak ada suatu kejelekan, keburukan, kecuali Rasulullah telah mengingatkan kepada kita keburukan tersebut, dan Rasulullah minta untuk kita tidak meremehkan keburukan, walaupun sekecil apapun itu keburukan. Sehingga kita mampu untuk hidup selalu dalam ibadat kepada Allah, apapun status profesi sosial kita, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang bunda, sebagai seorang kakak, saudara, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang rakyat, seorang konglomerat, orang kaya, orang miskin, dan semuanya. Allah secara tegas mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Penegasan dari Allah, laqad sungguh telah benar-benar kana adalah bagi kalian pada Rasulullah tauladan yang baik.
Siapapun kalian, apapun status profesi kalian, sebagai seorang pejabat presiden, andaikan ada lebih kedudukan lebih tinggi dari presiden, panutan kalian sungguh ada pada Rasulullah. Kalau kalian ingin mencari panutan yang baik, artinya panutan yang datang selain Rasulullah, panutan yang tidak baik dari manapun itu panutan. Tapi Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah mengatakan, artinya setiap kita yang mampu menjadikan Rasulullah panutan tanpa melihat status sosial kita dari atas sampai ke bawah bagi mereka-mereka yang yarjullah, yang mengharapkan anugerah Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah, kebaikan dari Allah, keberuntungan, kebahagiaan untuk dirinya dari Allah dunia sampai akhirat. Wa dzakarallaha katsira, mengharap apa yang ada di sisi Allah dan mengharapkan kebaikan di akhirat, dan untuk menjadi hamba Allah yang selalu ingat Allah, karena kita setiap mukminah selalu diperintahkan oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah, sampai Allah janjikan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Seorang mukmin laki perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku selalu, aku akan selalu ingat kepada kalian, tanpa terkecuali. Alhamdulillah syariat kita pun tidak dibedakan, tanpa terkecuali sama. Syariat untuk presiden sampai syariat untuk hamba sahaya, manusia yang bisa dijual belikan, sama syariatnya, tidak beda. Tidak beda. Sholatnya sama, puasanya sama, kewajiban yang lainnya sama. Alhamdulillah, yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, yang paling mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, dengan menawadani Nabi besar Muhammad SAW, menjadikan beliau panutan bagi kita. Karena Allah menegaskan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul Nabi Muhammad, maka sungguh ia telah taat kepadaku Allah. Dan Allah menegaskan dalam kalimat lain, wa may yuti'ir rasul faulaika ma'al ladzina wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah kafa billahi alim. Pada ucapan kita Nabi besar Muhammad, tidak ada jalan untuk kita menuju Allah kecuali jalan Nabi besar Muhammad. Dan itulah yang selalu kita minta, mengharap kepada Allah agar Allah mantapkan kita dalam jalan itu ketika kita menghadap Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agar kita menjadi seseorang hamba Allah dalam ibadat, tidur ibadat, bangun tidur ibadat, makan ibadat, minum ibadat, kamar mandi ibadat, keluar kamar mandi ibadat, berpakaian ibadat, sebagai seorang murid madrasah ibadat, sebagai anak pondok ibadat, sebagai seorang pejabat ibadat, sebagai ibu rumah tangga ibadat, sebagai seorang pedagang ibadat, sebagai seorang kerja di kantor ibadat, sebagai kepala sekolah ibadat, sebagai guru sekolah ibadat, sebagai ustaz ibadat, sebagai ustazah ibadat. Setelah itu Allah samakan kita, yang Allah paling muliakan di sisinya setelah itu yang paling bertakwa di antara kita. Walaupun dia seorang hamba sahaya, seorang murid, kalau lebih bertakwa dari tuan dan gurunya, dia lebih mulia di sisi Tuhannya Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah, kesempatan kita masih besar, masih banyak. Di malam hari ini pun kita ditegaskan, diingatkan oleh Habib Ali Habsyi untuk mengenal Nabi kita Muhammad. Karena Allah wajibkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ancam kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, anak kita, istri kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta kita, dagangan kita, rumah tempat diam kita. Allah ancam. Kalau kalian jadikan, kata Allah, ayah kalian, ibu kalian,
anak-anak kalian, istri kalian, saudara kalian, kerabat keluarga kalian, harta kalian, dagangan kalian, tempat tinggal kalian lebih kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Kalau kalian lebih cintai semua itu dari Allah Rasulnya, berjuang jalannya, fatarabbasu, kata Allah, tunggu hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai akan datang keputusan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Dan Allah jelaskan, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah saat ini sampai seterusnya kepada orang-orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Kata Allah dalam ayat ini, orang yang menjadikan orang tuanya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, hartanya, dagangannya, bisnisnya, tempat tinggalnya lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita akan cinta dengan Allah dan Rasulnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak mengenalnya? Ketika seorang cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis dia akan cinta kepada Tuhan Nabi besar Muhammad, Allah. Karena Nabi Muhammad menggiring kita untuk mencintai Allah. Sampai beliau mengatakan dalam sabdanya, "Hibbullah wa yaghdukum bihi min ni'amih." Rasulullah menegaskan, kita memerintahkan, wahai umatku, cintailah kalian semua. Perintah dari Nabi Muhammad, Allah Tuhan kalian. Bima yaghdukum bihi min ni'amih, karena sebab berbagai macam anugerah nikmat yang telah Allah anugerahkan terhadap kalian, maka cintailah Tuhan kalian, Allah. Wa ahibbuni lihubbillah, cintai aku jika kalian mencintai Allah, karena Allah wajibkan kita untuk mencintai Rasul. Sekarang bagaimana kita akan cinta dengan Rasulullah kalau kita tidak kenal? Alhamdulillah Allah kenalkan kepada kita Nabi besar Muhammad dalam Al-Quran. Banyak ketika kita baca maulid, biasanya kita baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka. Siapa itu laka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathan mubina liyaghfira laka. Siapa itu laka lagi? Muhammad. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Siapakah itu? Muhammad. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Siapakah itu? Muhammad. Wa yahdiyaka. Siapa itu kah? Muhammad. Siratan mustaqima. Wa yansuraka. Siapa lagi itu kah? Muhammad. Nasran aziza. Laqad ja'akum rasul. Siapa itu Rasul? Muhammad. Min anfusikum azizun alaihi. Alaihi siapa itu? Muhammad. Ma'anittum hadisun alaikum bil mu'minina raufur. Siapa itu raufur rahim? Muhammad rauf, Muhammad rahim. Kalau kita hitung itu Al-Quran, Masya Allah, ribuan kali Allah sebut kepada kita, kenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Masya Allah, cuman kita tidak sadar kalau kita baca Al-Quran. Itu yang masalahnya. Kalau kita paham, kita merasakan naduk kita merasakannya, kita kenal, kita paham. Dengan Nabi besar Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita baca surat pendek, Masya Allah, seperti surah An-Nahl, Alam Nashrah, Allah sebutkan dari awal untuk Nabi Muhammad, Alam nashrah laka sadrak ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak ya Muhammad, wa rafa'na laka dhikrak ya Muhammad, fa inna ma'al usri yusran ya Muhammad, inna ma'al usri yusran, fa idza faragta ya Muhammad fansab wa ila rabbika ya Muhammad. Masya Allah. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka ya Muhammad wa ma qala wal akhiratu laka ya Muhammad khairul laka minal wala sawfa yu'tika ya Muhammad fatar. Alam yajidka ya Muhammad yatiman fa'awa wa wajadaka ya Muhammad dhallan fahada wa wajadaka 'ailan ya Muhammad fa'aghna fa amma al-yatima ya Muhammad fala tanhar wa amma as-sa'ila ya Muhammad fala tanhar wa amma bi ni'matika ya Muhammad fa'addis. Masya Allah. Masih tak kenal dengan Nabi Muhammad, masih mengatakan mulai bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mulai bid'ah berarti Al-Quran bid'ah. Kenapa? Al-Quran cerita hikayat dalamnya. Sepertiga Al-Quran ceritanya hikayat.
Bukan hanya 1-2 hikayat, 25 Nabi Rasul Allah ceritakan. Bukan hanya Nabi Rasul, Siti Maryam Allah ceritakan. Bahkan Fir'aun pun Allah ceritakan. Namrud, bahkan semut Allah ceritakan. Sapi betina pun Allah ceritakan. Ankabut Allah ceritakan. Sampai An-Nahl, tawon pun Allah ceritakan. Maulid cerita siapa? Ada yang lebih agung dari cerita maulid? Yang diceritakan dalam maulid tidak ada yang lebih agung. Tidak ada yang lebih agung. Kenapa? Yang diceritakan dalam maulid seorang pemimpin Nabi Rasul yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Allah Adam makan buah yang dilarang oleh Allah, bukan karena dosa Nabi Adam, karena Nabi Rasul tidak berdosa, tapi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sudah waktunya Nabi Adam harus tinggal di bumi jadi khalifah. Memang Allah ciptakan Nabi Adam bukan untuk di surga. Allah kan waktu ciptakan Nabi Adam kan berikan pengumuman pada malaikat, ya malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah, bukan di surga, di bumi. Malaikat sudah paham. Oh berarti ini bumi. Ya, baca surat Al-Baqarah, singkat cerita pokoknya Nabi Allah Adam makan buah yang dilarang itu atas bisikan syaitan. Waswasa lahum syaitan qala inni adullu lakuma. Syaitan pokoknya membisiki Nabi Adam, Siti Hawa, untuk makan buah ya ketetapan Allah. Setelah namanya Nabi Adam ditempatkan di bumi, beliau memohon kepada Allah agar Allah ampuni, walaupun ABC tetap salah karena agungnya hak Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Selalu Nabi Allah Adam tidak berani mengangkat kepala di bumi, minta agar diampuni oleh Allah. Belum kunjung dapat antum ampunan Allah. Allah berikan wahyu, wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal bukan salah, bukan dosa. Ada riwayat karena sebab kalimat yang Allah wahyukan itu Allah ampuni, ada riwayat kalimatnya lain beda. Sebagaimana karena sebabnya ada satu sebab Allah perintahkan malaikat semua untuk sujud kepada Nabi Adam sampai termasuk iblis. Begitu juga sebab Allah ampuni satu hamba tersebut. Siapa hamba itu? Nabi Muhammad. Nah, kira-kira menurut antum bagaimana? Menurut antum Allah berikan kita akal, kita bisa mencerna dengan akal dan kita bisa memberi jawaban. Iblis, malaikat diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam atau bersama Nabi Adam? Sebelum Nabi Adam. Berapa lama? Puluhan ribu tahun. Melalang buana iblis sampai iblis jadi jenderal bintang 7. Bukan bintang 4, Pak. Sambo bintang 3. Iya, Pak. Sambo bintang 3 kan? Oh, baru 2 bintangnya. Masih anak buah iblis. Sentilan iblis berarti Sambo masih. Iblis bintang tuh. Tidak ada satu tempat bintang Sambo dikasih manusia, tapi bintang iblis dikasih Allah. Tidak ada tempat di langit pertama, kedua sampai ke-7 kecuali iblis ada gelar. Dulu kan gelarnya hebat-hebat, tak tanggung-tanggung. Gelarnya alim, wali, taqi dan selain sebagainya. Iblis belum sebelum Allah ciptakan Nabi Adam sudah sujud di langit pertama sampai ke-7, sehingga ulama mengatakan tidak ada tempat sejengkal kecuali iblis pernah sujud di situ di langit, bukan di bumi. Bumi kecil, halus, bumi halus. Halus bumi. Kita aja di pondok belum sempat, ada sempat sejengkal kita sujud, yang betul lah. Sempat belum? Alhamdulillah Allah dengar. Mudah jangan hujan dulu ya. Takut bukan hujan antum pulang makanannya siapa yang makan? Kalau orang menghabisin sendiri tak sanggup sudah. Kira-kira iblis yang sudah bintang 7, Allah ciptakan Nabi Adam, Allah mengatakan ya malaikati, dengar, fa idza nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ingat kalian semua, dengar, simak. Kalau aku sudah tiup ini hambaku,
Allah jadikan Adam tergeletak, tanah dibuat oleh Allah sudah bercampur semuanya dengan air, dengan berbagai macam unsur tanah dan semuanya unsur ada yang mengatakan yang ada di alam semesta ini. Allah mengatakan kepada malaikat, kalau aku sudah tiupkan ruh kepada ini makhluk hambaku ini, faqa'u lahu sajidin. Kalian semua tanpa terkecuali yang sudah beribadat puluhan ribu tahun, iblis, ikam jua, dengari ikamlah, sujud kepada hambaku ini. Nyamannya Allah ini kayak apa? Bintang 7 nih, bukan bintang 2. Kok disuruh sujud kalau Allah sudah tiupkan ruh kepada Nabi Adam? Belum sholat, belum puasa. Kalau aku tiupkan ruh kepadanya, maka langsung kalian sujud kepadanya. Kira-kira masuk akal lah seorang yang belum ibadat, yang beribadat sudah puluhan ribu tahun, yang sudah bintang 7 disuruh sujud kepada yang belum ibadat. Baru masuk ruh suruh sujud. Kira-kira masuk akal lah? Masuk akal lah antum? Tidak masuk akal. Harusnya ini lebih dulu Bang. Harus paling tidak bintangnya 7 juga Bang. Ini kan belum punya bintang. Allah mengatakan idza lafaqtu fihi min ruhi faqa'u. Fa' ini ditagih. Setelah diciptakan maka kalian sujudlah kepadanya. Kira-kira masuk akal enggak disuruh sujud yang bintang 7 sama orang baru? Hanya yang anu masih bahasa kita. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Berarti ada satu rahasia kenapa Allah perintahkan yang bintang 7 sujud kepada yang belum punya bintang. Nabi Adam kan baru diciptakan dulu suruh sujud. Belum punya artinya kan belum punya bintang. Kira-kira masuk akal enggak? Kita bilang enggak masuk akal. Tapi Allah perintahkan, kenyataannya ada. Berarti ada satu rahasia. Kenapa Allah perintahkan iblis dan malaikat untuk sujud kepada ini makhluk yang baru diciptakan oleh Allah? Betul enggak begitu? Pasti ada rahasia di dalamnya. Apa itu rahasianya? Karena Allah simpan cahaya Nabi Muhammad titip kepada Nabi Adam. Maka sebab cahaya itulah Allah perintahkan mereka untuk sujud. Walaupun hanya di dalamnya ada yang tuha, lebih tuha dari ikam, wahai Adam. Wahai malaikat, wahai iblis, bintangnya bukan 7, lebih 1 miliar ini bintang. Sujud engkau, ikam sujudlah. Fasajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Iblis tak kelihatan cahaya itu. Malaikat namanya tak ada hawa nafsu, sujud ya Allah perintahkan sujud. Mau punya bintang tak punya bintang sujud ya sujud. Tapi iblis lihat orang hanya kayak apa? Dia melihat cahaya yang Allah titip kepada Nabi Adam. Abi Umar bin Habib mengatakan dalam maulidnya, maul syarabut tawud, walahul malaiku rabbuna qad asjada. Karena sebab Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat semuanya termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena ini makhluk Allah ciptakan semua makhluk selainnya. Allah ciptakan malaikat, arsy, kursi dan semua makhluk. Allah ciptakan Nabi besar Muhammad sebagai cahaya. Cahaya itulah bertasbih, bertahmid, bertakdis, mengucapkan puja, puji, syukur kehadirat Allah. Dari cahaya Allah ciptakan malaikat dan semuanya. Maka malaikat mengikuti wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Malaikat itu mengikuti tasbihnya cahaya Nabi besar Muhammad. Maka ketika Allah titip, wajar iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Oh, ternyata ada Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bintangnya lebih banyak dari iblis. Oh, wajar. Begitu juga ketika Nabi Allah Adam melakukan kesalahan, diturunkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka Nabi Allah Adam minta ampunan dari Allah, dibukakan pintu taubat atas dirinya, belum kunjung mendapatkan taubat dari Allah. Maka Nabi Allah Adam terngiang-ngiang. Ketika saya ditiupkan oleh Allah ruh, maka membukalah mata saya. Ketika mata saya terbuka, saya melihat wabika wa'ibin arsyid asma Muhammadin wa ma'adilai babana rusbatu Ahmad. Dalam maulid juga ini, maulid juga. Dia lihat di tiang-tiang arsy Allah ketika dibuka mata yang pertama kali melihat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Ulama mengatakan dalam kitab Syama'il, tidak ada satu malaikat kecuali tertulis di dahinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada bidadari kecuali tertulis di lehernya la ilaha illallah Muhammad. Tidak ada tempat di surga tertulis kecuali tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Muhammad. Baru pinandu Nabi Adam. Karena Allah sudah namanya mau terima taubatnya, maka dia minta, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad an taghfirli. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan kedudukan atau hak Nabi Muhammad yang Kau anugerahkan itu, yang Kau tinggikan derajatnya itu, ampuni aku ya Allah. Apa kata Allah? Bima artamu ya Adam walam akhluqhu. Bagaimana engkau kenal itu Muhammad wahai Adam, padahal aku belum menciptakannya. Ya Rabb, Nabi Adam bergeser. Lama nafakhta fi min ruhi, tatkala engkau tiupkan ruhku, maka pertama kali yang kulihat ketika aku namanya melek hidup di tiang-tiang harasmu kalimat Muhammad. Maka dengan kala itu aku sadar, tahu, yakin ini Muhammad pasti hamba yang kau muliakan ya Allah. Apa ujian Allah? Sadaqta ya Adam. Betul, bujur engkau wahai Adam. Walau lahumma khalaqtuk, kalau bukan karena Muhammad aku dah ciptakan engkau wahai Adam. Maka Allah terima taubatnya Nabi Adam. Berkat siapa? Berkah Nabi besar Muhammad. Kalau kita hitung-hitung, lihat-lihat, perhatikan, teliti, selidiki, tidak ada kisah Nabi Rasul kecuali ada Nabi Muhammad di situ. Ada Nabi Muhammad. Bahkan Allah tidak angkat nobat mereka jadi seorang Nabi Rasul kecuali mereka telah berjanji di hadapan Tuhannya Allah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu wa aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Tidak ada seorang Nabi Rasul kecuali mereka memberikan berita gembira kepada umat akan kedatangan Nabi Muhammad. Tidak ada seorang Nabi Rasul kecuali Allah minta agar mereka berjanji, berikrar di hadapan Allah. Andai mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka harus beriman dan membela Nabi Muhammad. Insya Allah. Berarti Nabi Muhammad memang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahari. Dari bahari memang Allah sudah muliakan. Dari bahari memang sudah Allah angkat kedudukan Nabi besar Muhammad. Kalau kita dapatkan cerita kisah itu dalam Al-Quran. Nah, kita duduk di sini untuk membesarkan Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, anugerah yang Allah berikan dengan Nabi Muhammad, mengungkapkan rasa gembira kita dengan Nabi besar Muhammad karena Allah perintahkan kita. Qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad, bifadlillah wa rahmatih, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan semua itu gembiralah kalian. Jadi kira adakah anugerah yang lebih besar dari Nabi Muhammad untuk kita? Tidak ada. Nikmat yang paling agung kata ulama yang Allah berikan kepada kita, mulanya adalah Nabi Muhammad. Rahmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Maka gembiralah kalian dengan anugerah rahmat. Setiap saat waktu kita ada anugerah Allah, ada rahmat. Setiap saat waktu kita ada anugerah rahmat Allah. Kalau bukan anugerah rahmat Allah, tidak bisa kita tersenyum, tidak kita bisa menyapa, disapa, tidak bisa kita melakukan apapun aktivitas kita. Kita bisa melakukannya karena anugerah Allah dan rahmat Allah. Siapa anugerah rahmat itu yang terbesar? Nabi Muhammad. Falyafrahu, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Ungkapan gembira kita terhadap Nabi besar Muhammad malam hari ini kita lakukan. Allah mengatakan, Allah berfatwa majelis kita ini, huwa khairun mimma yajma'un. Majelis ini gembira kita atas nikmat karunia anugerah rahmat Allah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Ada yang mengumpulkan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kuasa. Tidak ada nilainya. Lebih baik rasa gembira kita ini di sisi Allah lebih baik dari semua yang ada di dunia ini. Hanya rasa gembira kita yang kita ungkapkan atas anugerah rahmat Allah yang paling agung adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad kita kenal Allah. Kalau bukan Nabi Muhammad siapa kita? Tidak kenal Allah, tidak kenal Islam, tidak kenal iman, tidak kenal jalan yang baik. Siapa yang kita sembah? Wallahu a'lam. Semua berkat Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad diawali
dari lahirnya Nabi besar Muhammad. Maka malam ini kita adakan maulid. Allah sendiri bermaulid dalam Al-Quran. Ya, Allah sendiri bermaulid dalam Al-Quran. Pertama kali yang bikin maulid siapa? Allah. Bubuhannya cari dalil-dalil. Apa dalil maulid? Bikul lebih astagfirullahaladzim. Ikam nih baca Al-Quran tahu enggak? Hah? Kalau ikam baca Al-Quran, ikam tahu dalilnya Al-Quran. Baca, bukankah di alam Al-Quran ada cerita maulid? Cerita lahirnya Siti Maryam. Allah cerita lahirnya Nabi Isa. Allah ingin angkat cerita Nabi Isa dimulai daripada Siti Maryam dalam perut bundanya. Baru kisah Siti Maryam. Baru kisah bagaimana Siti Maryam mengandung Nabi Isa. Allah cerita kisah Siti Maryam dalam surat Al-Imran. Bagaimana lahir Siti Maryam, bagaimana Allah memuliakan Siti Maryam. Ketika Allah ingin cerita kepada kita bagaimana proses Siti Maryam mengandung hamil Nabi Isa, Allah cerita dalam surat yang ada dalam Al-Quran. Apa nama suratnya, Bu? Surat ibu-ibu ini. Tapi bukan nama semua ibu, satu ibu aja namanya. Surat Maryam. Surat Maryam. Situ Allah cerita bagaimana hamil Siti Maryam. Dalam surat Al-Qasas Allah cerita bagaimana lahirnya Nabi Musa, perjalanan Nabi Musa. Artinya apa? Allah bermaulid. Dalil maulid Al-Qur'an. Coba buka pun kalau tidak ada. Saya kalau tidak tahu saya tunjukkan. Dalilnya jelas, kalimatnya jelas, ayatnya jelas, suratnya jelas. Ini dari dulu tidak ketemu dalil Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak ketemu dalil maulid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi yang ente baca selama ini apa? Quran kah Al-Quran? Ya kalau baca Al-Quran pasti tahu. Tidak ada jalan yang lebih mendekatkan kita kepada Allah kecuali jalan Nabi Muhammad. Makanya Allah menyatakan pernyataan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, jalan untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Allah cinta kita. Allah cinta kita. Bagaimana caranya? Satu caranya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad. Dan mungkin kita akan mampu mengikuti Nabi Muhammad secara sempurna kecuali kalau cinta Nabi Muhammad. Tak cukup hanya cinta, kita merindukan untuk bersama Nabi. Tak cukup hanya itu, kita mengagungkan Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Baru kita akan menjadi manusia-manusia yang Allah muliakan. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Seorang manusia-manusia yang Rasulullah anggap sebagai wasyauqah ila ikhwani. Alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Nangis Nabi Muhammad ketika mengucapkan sahabat mengatakan was'akhwana ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara Rasulullah? Kata sahabat, antum ashabi, kalian sahabat-sahabat. Seorang ikhwan itu, saudaraku itu, nasyatuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang-orang yang datang setelahku mereka beriman kepadaku dan belum pernah melihat aku. Dalam riwayat yawaddu ahad lawrani bi ahlihi mamwali. Seorang di antara mereka ketika ingin berjumpa denganku, walaupun mereka korbankan semua harta dan keluarganya demi untuk namanya melihat aku. Itu saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Mudah Allah jadikan kita semua saudara yang diridhokan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan langkah kita untuk mengikuti sempurna jejak langkah Nabi besar Muhammad, sehingga Allah jadikan sempurna keimanan kita insyaallah. Allahumma amin. Saya minta siapa yang bisa menyebutkan ayat yang tadi dibaca oleh Qori, ayat pertama aja, satu ayat. Yang dibaca Qori tadi, saya juga baca tadi kan. Yang dibaca Qori tadi ada satu ayat. Siapa yang bisa sebutkan? Ada satu amplop. Angkat tangan dulu, jangan langsung dijawab. Ibu-ibu juga boleh. Belakang bapak-bapak juga boleh ya. Ya boleh semua. Atau anak-anak aja. Oh bebas. Bebas jar panitianya. Angkat tangan dulu. Kalau mau jawab angkat tangan. Tadi dibaca oleh Gori, jangan dikasih tahu. Jangan kasih tahu. Tidak boleh kasih tahu. Haram hukum. Haram haji, haram. Nah. Masya Allah, barakallahu fi. Mana amplopnya? Oh ini satu nih. Nih berdiri nanti. Nah. Oh. Telanjang enggak ada amplopnya.
Ya, khair, barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, Allah ciptakan Nabi Allah Adam untuk menjadi apa? Khalifah di muka bumi, kasih itu. Berdiri nanti. Tak boleh, lu jawab dulu, tak boleh jawab. Nunjuk dulu baru jawab. Kalau anak tunjuk, oh inti jawab, baru jawab. Kenapa Allah perintahkan semua malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam? Apa rahasianya? Ayo, hah? Di mana? Oh, diri ini. Berapa sudah? 3 ya? Sisa 3 berarti. Saya tadi menyebutkan ada gelar iblis yang Allah berikan. Saya minta 2 gelar yang saya sebutkan, jadi siapa yang tahu? Iblis gelarnya. Bukan Sambo, bukan iblis. Sambo kecil bang ini. Sambo anak buahnya iblis ya. Masih anak buahnya iblis, Sambo ini iblisnya. Alim? Ya khair. Gelarnya alim, seorang yang berilmu. Kalau kita tanding-tandingin dengan iblis, kalah kita jauh. Kalau kita tanding wilayah kecintaan kepada Allah dengan iblis, jauh bang. Dia sudah ibadat 10.000 tahun, dia ada tempat sejam, dia ibadat jauh. Allah beri gelar. Nah, ini pertanyaan yang mudah. Mungkin saya tujukan kepada ibu-ibu. Kasihan bang ibu-ibu. Nah, dalam Al-Quran Allah cerita tentang bagaimana hamilnya Siti Maryam Nabi Isa. Di surat apa? Nah ibu itu. Ibu, bu, berdiri ibu, jangan salah bu. Ibu namanya siapa ibu? Nama ibu siapa? Maryam namanya. Hah? Maryam bu. Maryam nama ibu. Oh bukan. Nur Hayati. Oh, tidak ada surat Nur Hayati bu. Ada surat Maryam. Apa yang diminta oleh Allah untuk para Nabi Rasul agar mereka berikrar berjanji di hadapan Allah? Apa yang Allah minta kepada mereka? Untuk apa? Untuk 2 perkara, untuk 2 hal. Apa yang Allah minta kepada mereka terhadap Nabi kita Muhammad? Dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ini kan penghafal Quran ini bang. Ini saya tadi bacakan surat, Allah minta kepada Nabi Rasul untuk berikrar, berjanji di hadapan Allah apa yang Allah inginkan kepada mereka 2 janji. Terserah, bapak-bapak juga boleh, pokoknya ini umum. Anak pondok boleh, di luar pondok boleh. Mana? Go. Bukan itu. Apa yang Allah minta untuk mereka janji? Ya khair. Allah minta 2 janji, beriman dan membela Nabi Muhammad, la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Lanjutkan. Ulama mengatakan apa nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi besar Muhammad. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan lahirnya Nabi Muhammad. Karena lahir Nabi Muhammad baru lahir semuanya. Di awal dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tambahan berapa biji? Oh, selendang juga ada. 2 berarti. Oh, yang pertama apa? Duit atau selendang dulu? Oh, duit dulu.
duit habang. Umum pokoknya boleh ibu-ibu juga boleh. Boleh ibu-ibu juga boleh. Tadi apa yang dilakukan oleh iblis sebelum iblis dikutuk oleh Allah di langit pertama sampai ke-7? Yang sudah jangan. Yang sudah tak boleh. Apa? Apa? Beri. Apa ibadahnya? Sujud. Dari langit pertama sehingga tidak ada tempat sejengkal dari langit pertama suku 7 kecuali iblis pernah sujud. Terima kasih. Nah, satu lagi sorban. Tadi saya baca ya. Atau tadi ada saya baca enggak surah Al-Nasrah tadi? Ada saya sampaikan enggak? Ada surah Al-Nasrah. Ya, okay. Lupa juga apa yang disampaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi Muhammad 2 nama Allah. Dalam ayat yang biasa dibaca ketika baca maulid, apa ayatnya bacakan sambil baca enggak boleh. Baca ayatnya. Jangan dikasih tahu, baca ayatnya. Kasih itu. Berdiri, jangan salah. Berdiri. Allah kasih untuk Nabi Muhammad 2 nama Raufur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berkah. Ini sudah ada tanda-tanda berkah dari atas. Ini sudah ada tanda berkah dari langit ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkah insya Allah. Apapun hajat kita, Bu, itu tadi kecil semua bang. Yang dibagi tadi kecil. Kita kepengen yang besar dari Allah. Kalau pengen yang besar dari yang tadi, minta sama Allah. Ini Allah sudah cek. Insya Allah ini tanda gubul ini. Allah sudah berikan tanda-tanda gubul. Apapun yang kita hajat kita minta saat ini sama Allah. Minta apa? Mau jadi sugi, mau jadi pokoknya minta aja. Tapi jangan sugi aja bang, sugi yang berkah manfaat. Minta apa dari Allah? Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, permintaan kita, hajat kita insya Allah. Apapun hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah Allah jadikan anak-anak murid ini insya Allah, anak-anak murid Ustaz Marzuki, pondok apa namanya? At-Taqwa, pondok At-Taqwa insya Allah menjadi anak yang salihat, salihun, salihat, mu'minin, mu'minat, taqiyat insya Allah hafal Al-Quran dan menjadi panutan umat yang ada di sekitarnya insya Allah. Dan Allah jadikan kita semua dan anak kita, anak keturunan kita sebagai hamba salihin, salihat yang pandai menjadi hamba yang taat kepada Allah dan musuhnya bakti kepada kita sebagai orang tuanya. Dan mudah orang tua kita yang duduk bersama kita baik di atas atau di bawah, Allah berikan mereka sehat afiat, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disampaikan hajatnya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di dunia, kita akan kumpul di barzah, kita akan kumpul di mahsyar, kumpul di surga insyaallah bersama Nabi kita Muhammad ala hadirin qaum salihin selamat. Amma nawaitum wa tarabtum Allah barik lakum fi dzalik wa barikum ma aman wa faqum ma antum fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya, saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.